Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana ku ada. segala
harapan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah api kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan kehidupan kami semua. Suasana surga boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pemuda remaja masih di rumah, Tuhan jamah hati mereka supaya mereka bersungguh-sungguh untuk menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami tahbiskan dan buka ibadah kami sore ini di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, salam. Kita akan angkat puji-pujian ya, yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Kedengaran sing sana.
tangan Tuhan kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, kita harus memperbaiki hidup kita sehingga ketika kedatangan Tuhan kali yang kedua kita didapati dalam keadaan siap sedia seperti gadis yang bijaksana. Mari kita angkat satu pujian yang berkira-kira yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita bangkit berdiri. Sinar kemuliaan Bapa. Tinggal bersama
supaya kami mampu menerima firman dengan hati yang rendah, hati yang lemah lembut, hati yang percaya akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami menerima dengan iman kami, sehingga kebenaran firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam diri kami. Bahkan firman-Mu membentuk kami dari yang tidak baik menjadi baik. Firman-Mu membentuk kami yang tidak benar menjadi benar. Bahkan firman-Mu membawa kami semakin hari mengalami pengudusan dan penyucian di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata di sore ini. Tolong kehidupan hamba-Mu yang kecil ini. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Berkati perkataan hamba-Mu, sehingga setiap perkataan hamba-Mu dapat tempat yang terbaik dalam setiap kehidupan anak-anak muda. Terima kasih Tuhan. Karena anak muda yang masih di rumah, dalam perjalanan Tuhan lindungi, sertai mereka tiba dengan selamat. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus akan mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Apa kabar? Ada amin? Ya, puji Tuhan. Mari pemuda remaja dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu untuk kita bisa beribadah di sore ini ya. Sebab ada saatnya, ada waktunya kita tidak bisa lagi beribadah ya. Kita akan menghadapi namanya masa sukar sulit, masa di mana firman Allah atau waktu itu telah ditutup, kesempatan itu ditutup. Sementara kesempatan masih Tuhan bukakan bagi kita di sore ini, mari kita manfaatkan dengan baik ya. Sebab lewat ibadah inilah kita akan seperti kebenaran firman Tuhan minggu lalu, dalam ibadah kita akan menerima janji-janji Tuhan. Dalam ibadah memiliki janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Puji Tuhan, pemuda remaja, kita buka bersama firman Tuhan pada saat sore hari ini terdapat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Pemuda dan remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Galatia ini 6 ya, pasal 6 ini judul berikutnya saling membantulah kamu ya. Saling membantulah kamu. Ya, kita akan menyelidiki satu persatu ayat demi ayat kebenaran firman Tuhan sore ini. Ya, ayat yang pertama dan kedua berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat ya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat saudara kita jatuh atau melihat saudara kita lemah atau membuat saudara kita menjadi berputus asa, kecewa atau hidup
kita ketika melihat hal itu dan kondisi rohani kita kuat, maka kita, firman Allah berkata, kita harus mau memimpin teman kita atau saudara kita itu untuk bisa kembali bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, mungkin selama ini kalian melihat malas untuk beribadah atau mungkin hidup kembali di dalam dosa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kita hidup untuk menghakimi, ya. Kita sebab Tuhan tidak menghendaki kita mengukur dosa orang lain, ya. Tapi Tuhan mau tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menerima saudara kita yang lemah itu dengan cara membantu dia, ya, menolong dia sehingga saudara kita itu atau teman kita itu tidak terus jatuh di dalam dosa, ya. Tapi ketika kita menolong seseorang yang mengalami kelemahan dalam rohani, ya, ada dua hal yang dituntut dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama, ya, kita harus dikatakan di sini dalam roh lemah lembut, ya. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Tahu roh lemah lembut? Ya. Kita dalam memimpin seseorang yang dengan roh lemah lembut itu artinya kehidupan kita, ya, harus mengasihi dia, ya, harus berkata dengan lemah lembut, tidak menghakimi, tidak dengan kasar sehingga dia semakin terhilang, tetapi kita harus membawa dia kembali kepada Tuhan dengan perkataan-perkataan yang membangun, ya, bukan perkataan-perkataan yang mencibir atau meremehkan, merendahkan, tapi kita sebagai anak Tuhan ketika melihat saudara kita, teman kita yang jauh dari Tuhan, ya, firman Allah berkata, yang pertama kita harus membawa orang itu di dalam roh yang lemah lembut, ya. Misalnya teman kita sementara jauh dari Tuhan, kita jangan berkata-kata dengan kasar. Kalau kita kata-kata dengan kasar, dia mau datang kan tidak? Ya, tambah jauh. Nah, tugas kita, firman Allah berkata, kita jangan hanya untuk mementingkan diri kita sendiri untuk selamat. Biar saja. Kau mau terhilang kah? Kau mau jatuh kah? Kau mau hidup dalam dosa, terserah kau. Yang penting saya baik-baik saja. Tapi tugas kita, firman Allah berkata, sebagai anak Tuhan, kita harus menolong, membantu untuk dia kembali kepada Tuhan dengan roh yang lemah lembut, ya, dengan roh yang lemah lembut. Nah, kemudian dikatakan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya, ketika kita menolong orang yang jatuh, kita juga harus menjaga diri. Contoh, ya, misalnya teman kita ini hidup hura-hura, mabuk-mabuk, judi, ya, hidup ini terus kita mau tolong dia, tapi kita tidak menjaga diri, kita pergi di tempatnya dia yang komplotan, yang kacau balau. Firman Allah katakan kita harus menjaga diri supaya apa? Jangan sampai kita sendiri, bukan kita yang membawa dia kepada Tuhan, kita yang terbawa. Iya toh? Makanya ketika kita menolong teman kita, ya, membantu teman kita yang dalam keadaan lemah, ketika kita bergaul dengan dia, kita harus menjaga diri, jangan kita sendiri yang ikut terhanyut. Nah, kita kata saya menginjili sama teman itu, dia sudah jauh dari Tuhan. Kalian pergi ke rumahnya begini, dia sedang mabuk, dia sedang fly, dia hidup tak karuan. Lama-lama karena kalian bujuk dia dengan lemah lembut, lama-lama dia sendiri yang bujuk kita lagi. Kok ini kayak pendeta saja. Kok rasa dulu ini enak, barang enak ini. Kok minum dulu. Mabuk sedikit tidak apa-apa. Minum sedikit saja mau tidak apa-apa. Kau bilang, jangan kau, saya datang kemarin mau panggil kau, sudah datang sembahyang supaya kau kuat, jangan kau lemah. Sudah saya sembahyang, tapi kau rasa dulu ini. Ya, kalau kau minum nanti saya datang. Ya, makanya Tuhan katakan ketika kita menginjil seseorang, kita juga harus menjaga diri. Ya, kalau kita melihat teman kita lemah, jangan kita biarkan terus dalam kelemahan. Kita harus tolong dia, kita harus kuatkan dia, untuk mendorong dia untuk kembali setia
beribadah. Nah, makanya kita harus menjaga diri ketika kita membantu teman kita yang jauh dari Tuhan, ya. Sehingga ya bangku-bangku ini bisa penuh kalau kita menjadi anak Tuhan yang berjiwa patriot, berjiwa sekalipun kamu bukan pendeta, tapi kamu memiliki jiwa menginjili temanmu, mengajak dia. Entah bagaimana cara Tuhan membuat dia berubah, yang penting tugas kita bawa dia di gereja. Amin. Dia datang di gereja duduk paling belakang, duduk itu sementara mabuk. Tapi karena orang tuanya panggil terus, biar mabuk, panggil lama-lama bertobat, bahkan sekarang menjadi hamba Tuhan. Nah, kita juga seperti itu. Jangan kita lihat yang sekarang, oh dia kacau balau, dia hidup terberes, dia begini. Jangan kita lihat sekarang, karena Tuhan itu memandang manusia itu dengan belas kasihan. Jangan kita yang melebihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memandang manusia itu dengan belas kasihan. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Kasih Allah akan dunia itu yang besar. Nah, kita jangan sampai karena melihat dunia ini, teman kita hidup dalam dunia yang terberes, lantas kita pas tinggal dia, yang penting saya selamat. Nah, jangan seperti itu. Kita juga harus membantu. Makanya judul pasal 6 ini berkata, saling membantulah kamu, ya. Bantu temanmu, bukan bantu kasih dia uang, bukan. Bantu dia untuk dekat dengan Tuhan. Tolong dia ketika dia lemah. Semangati dia kembali. Berikan dia nasihat, kekuatan, ya, supaya dia mau kembali kepada Tuhan. Jangan cuma yang penting saya mandi, saya ini tinggal kamu supaya tidak, yang penting saya masuk surga. Oh, terserah kau sudah. Nah, jangan. Haleluya. Haleluya. Kita harus menolong sesama kita, ya, puji Tuhan. Ayat yang berikut, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Amin. Coba kita baca sama-sama ayat yang kedua ini. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, menolong teman yang menanggung beban berat, ya, itu adalah kita sedang melakukan hukum Kristus, ya. Hukum artinya perintah, ya, ketetapan Tuhan. Namanya hukum itu ketetapan. Kita ketika dipanggil, kita memiliki kewajiban, ya. Bukan hanya kewajiban untuk setia beribadah, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk bertolong-tolongan. Amin. Ketika temanmu menanggung beban berat, jangan biarkan temanmu dalam beban berat. Tolong dia, bawa dia kepada Tuhan, hibur dia. Janganlah kenapa kok? Oh, itu hidup terberes. Kok jangan dekat dengan saya. Wah, dia tambah jauh dengan Tuhan lah. Apalagi kalau lihat teman begini, sudah melihat kok. Itu bukan kewajiban kita untuk menilai orang lain. Justru kewajiban kita, Allah berkatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung beban. Ketika temanmu menanggung beban, tolong dia. Ketika engkau dalam keadaan kuat, bantu temanmu yang lemah imannya. Haleluya. Amin. Itu tugas kita, ya. Itu tugas kita sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya. 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya. Ini firman Allah ini, ayat 3 dan 4 ini menyangkut bagaimana cara kita memandang orang. Ya. Memandang orang. Ketika kita memandang seseorang yang imannya dalam keadaan lemah, tugas kita bukan memandang orang
biarkan dia hidup terus dalam dosa. Tapi kalau kita melihat diri kita, kita menyadari saya ini juga lemah. Saya ini juga kalau bukan Tuhan, saya ini tidak kuat. Saya ini tanpa Tuhan tidak mungkin bisa seperti ini. Saya bisa kuat saat ini karena Tuhan, bukan karena saya. Amin. Amin. Coba Tuhan ambil napas kamu 5 menit. Mampu? Tuhan ambil 10 menit napasmu. Mampu bergerak? Jawab. Mampu bergerak? Tidak mampu bergerak kalau napas ini diambil 10 menit. Itu artinya tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Biar kita cantik, kita ganteng, biar kita pintar, biar kita kaya, biar kita hebat, biar kita punya talenta banyak, karunia banyak. Tapi tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Haleluya. Karena Tuhanlah membuat kita mampu. Karena Tuhan yang membuat kita bisa. Karena Tuhan yang membuat kita bisa kuat berdiri dalam iman. Karena Tuhan yang membuat kita saat ini tetap menghirup udara. Itulah sebabnya firman Allah berkata, ketika kita melihat seseorang, jangan kita menyangka bahwa oh kita ini lebih hebat. Ya, makanya ayat 3 tadi, sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Artinya maksudnya apa ini? Artinya kita menganggap diri kita ini berarti. Oh, kalau terhadap saya, terhadap apa itu tugas pekerjaan itu bisa. Kalau tanpa saya, ini saya nih. Itu yang mengatakan bahwa dia berarti. Tapi firman Allah berkata, orang yang menganggap berarti sebenarnya menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Karena kenapa? Sehebat-sehebatnya kita sebagai manusia, sebanyak apapun kemampuan yang kita miliki, itu semua berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan harus terus mengandalkan, terus menggantungkan hidup kita, menaruh harap sepenuh hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita berhasil, Tuhanlah yang membuat kita kuat, Tuhanlah yang membuat kita mampu, Tuhan yang membuat kita bisa sampai saat ini. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan, taruh harapanmu sebesar-besarnya hanya kepada Tuhan. Berharap sepenuh kepada Tuhan untuk masa depanmu, cita-citamu, kerinduanmu, apa unek-unekmu untuk hidup ke depan. Kita boleh menaruh sepenuh harap kita kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Pemuda remaja dikasih Tuhan. Ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, memuji pekerjaannya sendiri. Apa itu memuji? Ya, memuji itu tes pekerjaannya sendiri, tidak usah uji orang lain. Tidak usah tes temanmu punya kemampuan, tes diri sendiri. Tidak usah ukur kemampuan temanmu, tetapi ukur kemampuanmu sendiri. Karena setiap kita, semua pemuda ini memiliki kekurangan, juga memiliki kelebihan. Mungkin temanmu punya kelebihan ini, tapi juga
memandang diri sendiri. Sehingga ketika kita melihat ada teman kita yang jatuh, kita tidak akan meremehkan dan merendahkan, tetapi kita akan datang dengan lemah lembut. Ayat yang pertama tadi, kita akan datang dengan lemah lembut, menghibur dia, menguatkan dia, membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Kita sebagai anak muda memiliki tugas dan tanggung jawab. Firman Allah berkata bahwa itu kita memenuhi hukum Tuhan ketika kita menolong, ketika kita bertolong-tolongan untuk menolong seseorang. Jangan kita mengukur diri mereka, tapi kita memandang Tuhan. Kalau saya kuat, itu karena Tuhan, dan kalau teman saya lemah, itu bukan karena sepenuhnya ada kepada dia, tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya saya menolong dia. Ketika kita memandang bahwa teman kita itu adalah juga memiliki hak yang sama untuk menerima kasih Tuhan, untuk menerima kemurahan Tuhan, maka kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan tergerak hati kita dengan belas kasihan untuk menolong teman kita yang lemah, menolong teman kita yang jauh dari Tuhan, membawa dia kembali. Itu tugas kita. Bukan hanya kita duduk dengan firman, menyembah, haleluya, puji Tuhan, amin, pulang begitu terus tanpa kita menghasilkan buah. Buah itu salah satunya itulah kita menolong teman kita yang lemah, membawa teman kita datang kepada Tuhan, bersaksi, panggil, membawa jiwa bagi Tuhan. Satu jiwa kalian bawa, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Malaikat beribu-ribu, bukan satu, bukan 5, bukan 2, firman Allah katakan. Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai, firman Allah berkata. Ketika engkau membawa jiwa untuk Tuhan, engkau sedang bekerja bagi Tuhan. Amin. Engkau memberikan dirimu dipakai oleh Tuhan, membawa jiwa bagi Tuhan. Jangan kalian nyanyi, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Tapi kita serahkan kepada Tuhan, tapi kita tidak mau dipakai Tuhan. Hanya kita mau, Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, tolong aku, ubah aku, dan aku. Tapi tidak pernah diri kita ini menjadi sarana Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Tugas membawa jiwa itu bukan hanya hamba Tuhan, bukan penginjil. Kita yang sudah menerima kemurahan, kita juga harus bawa jiwa untuk Tuhan. Mungkin kita tidak mampu bersaksi, tapi ajak, pakai saja mulutmu. Kamu kan diciptakan mulut, bisa berkata, ayo sembahyang yuk. Ayo mari sembahyang, bisa tidak? Bisa tidak ngomong begitu? Ayo mari sembahyang. Jangan ngomong gini, kita mau sembahyang. Oh ini memang malas, mau masuk neraka mana? Tobat. Dia tidak akan pernah injak gereja kalau kita bicara begitu. Kamu ini pemalas, kotor lagi. Mari sembahyang, cepat. Tidak. Dia tidak akan datang. Dia akan, pendeta, kau pulang. Kita yang bukan pendeta, dia bisa bilang, kau macam pendeta saja, kau pulang sana. Ya, tapi kalau kalian datang dengan lama-lama, aduh kawan, ayo tolong datang sembahyang, kan sudah jalan-jalan, mari sembahyang. Ya, ayo, mungkin hari ini dia belum dengar, besok lagi datang, ayo sembahyang, lusa datang sembahyang. Kalian berulang-ulang, kalian sudah menjadi alatnya Tuhan. Engkau sudah menjadi mulutnya Tuhan, kakinya Tuhan, tangannya Tuhan. Bukan nanti bawa jiwa orang tua baru itu kalian katakan, oh menjadi alat Tuhan. Tidak, membawa anak muda itu sudah alat Tuhan. Membawa anak remaja itu
ayat yang ke 7. Dari ayat 6 ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, firman Allah yang kita telah terima, kita harus bagikan. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Itu tadi yang saya katakan bahwa ketika ayat ini berbicara tentang membantu orang. Jadi ketika kita menabur dengan membantu orang, membantu teman yang lemah, menolong teman yang lemah, membawa jiwa untuk Tuhan, kita tolong terus, kita tabur dengan cara membantu. Maka ketika kita lemah, kita akan menuai apa yang telah kita tabur, apa yang akan kita tuai. Ketika kita membantu teman yang lemah, maka Tuhan juga akan membantu ketika kita lemah. Katakan amin. Kita tidak selamanya kuat, bisa saja kita lemah. Tapi ketika kita kuat, kita terus membantu teman yang lemah, kita bawa jiwa untuk Tuhan, terus kita tabur itu, kita tabur berkat menjadi mulutnya Tuhan, menjadi kakinya Tuhan, menjadi tangannya Tuhan bagi jiwa-jiwa yang di luar sana, bagi jiwa-jiwa yang belum tergembala dengan baik. Engkau akan menuai yang baik juga. Engkau akan menuai pertolongan Tuhan, sebagaimana engkau menabur dengan menolong. Engkau menolong orang yang jatuh. Ketika engkau jatuh, Tuhan akan menolong engkau. Ketika engkau lemah, Tuhan akan menolong engkau, karena engkau telah menabur pertolongan. Engkau menabur dengan membantu. Tuhan juga memiliki banyak cara untuk membantu kita ketika kita lemah. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita ketika kita berkekurangan. Ya. Tuhan memiliki banyak cara untuk melindungi kita dari kelemahan kita, karena kita sudah menabur. Kita sudah menabur yang baik dengan cara menolong. Mungkin engkau tidak punya uang untuk menabur, tetapi dengan mengajak orang datang kepada Tuhan, engkau sudah menabur. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemuda remaja dikasih Tuhan, ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam kedagingannya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, menabur dan menuai ini adalah merupakan hukum Tuhan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tabur, saya katakan tadi, bukan berbicara tentang, bukan hanya, memang salah satunya itulah menabur dengan materi, berkorban ya, secara jasmani. Tetapi menabur itu juga berbicara tentang kita menabur kebaikan, menolong, membantu orang. Berarti kita juga sudah menabur. Maka kita juga pasti akan menuai apa yang kita telah tabur itu. Ya, sampai di sini bisa mengerti pemuda remaja? Iya. Selanjutnya kita akan lihat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, ini ayat yang ke-9 ini kunci. Karena begini, ketika kita membantu teman kita yang lemah, satu kali kita ajak, ayo sembahyang. Aduh, kau pergi duluan sudah, nanti saya menyusul. Kalian tunggu-tunggu di gereja tidak muncul. Kalian pergi lagi hari Sabtu, hari Minggu. Ayo kita sembahyang. 1 kali, 2 kali dia tidak muncul, 3 kali dia tidak mau, 4 kali kita mau gocek juga tidak mau. Akhirnya kalian mulai apa? Bosan. Mulai jemu. Jemu ini berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita jemu, jangan bosan. Ajak terus saja, dia mau dengar dan tidak dengar, dia mau terima dan tidak terima, ajak. Haleluya. Sebab yang membalas engkau ketika engkau mengajak temanmu, Tuhan, bukan dia. Katakan amin. Yang membalas perbuatan baikmu bukan temanmu itu, tetapi Tuhan yang akan membalas. Mungkin bukan temanmu yang akan membalas, Tuhan memiliki banyak cara untuk membalas kebaikan kita.
Makanya firman Allah berkata, jangan kita jemu, jangan kita bosan mengajak teman kita. Haleluya. Ya, mungkin Oven ajak temannya, siapa yang gak kenal, ajak teman, ayo pergi sembahyang. Ya. Mungkin hari ini Oven belum dapat jiwa. Tuhan, makanya kamu kalau mau menolong temanmu yang lemah, berdoa. Jangan jago-jago langsung datang Pak Ganti tanpa berdoa, karena dia sedang terikat oleh siapa? Siapa yang ikat dia? Iblis. Maka kita harus datang dengan nama Tuhan. Jangan datang dengan kekuatan kita tidak mampu tanpa Tuhan. Makanya untuk membawa jiwa bagi Tuhan berdoa. Amin. Sebutkan namanya, Tuhan saya mau ajak si A, Tuhan saya mau ajak si Ngenge, Tuhan tolong saya. Atau mungkin temanmu ngingi, Tuhan tolong temanmu ngingi, Tuhan. Mungkin Dennis punya teman namanya Ngomo, Tuhan tolong temanmu Ngomo, Tuhan. Atau Glory punya teman namanya Mumu, Tuhan tolong temanku Mumu. Sebutkan namanya dalam doa. Maka kuasa Tuhan akan bekerja. Terus menerus engkau doakan. Hari ini belum, lusa belum, tetapi firman Allah berkata, jangan engkau jemu-jemu. Ya. Jangan jemu-jemu, jangan bosan. Perhatikan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, kita akan menuai ketika kita tidak jemu-jemu. Kita akan menuai pertolongan Tuhan. Kita akan menuai kebaikan Tuhan. Kita akan menuai kekuatan Tuhan berikan dalam diri kita ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin selama ini kamu sudah jemu ya. Aduh tante, dia pemalas sekali, saya ajak dia tidak mau. Saya sudah bilang juga tapi dia tidak mau, saya bosan. Jangan ada kata bosan, jangan jemu-jemu. Haleluya. Amin. Ya, sebagai ayat yang terakhir. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita seiman. Firman Allah tulis terutama. Ya. Kawan kita seiman terutama, ajak dia datang kepada Tuhan. Karena ada waktunya kita akan menuai apa yang telah kita kerjakan untuk Tuhan. Jangan kita hanya nyanyi enak sampai joget lagi. Kerja buat Tuhan, yes. Selalu manis, yes. Biar pikul salib, oh yeah. Selalu manis, amin. Wah, loncat-loncat lagi. Tapi pulang ke rumah kembali kerja buat Tuhan. Aduh capek. Tidak bisa dia tidak mau datang. Tuhan yang akan berkarya asalkan kita mau dipakai Tuhan. Mungkin kamu tidak bisa khotbah seperti tante pendeta khotbah di sini. Kamu ngomong saja, ayo mari sembahyang. Bisa tidak bilang begitu? Bisa tidak mulutmu bilang, ayo mari sembahyang. Kalian tidak usah bilang, Matius 3 ayat 6 berkata, kami khotbah. Yohanes 3 ayat 16 kata begitu besar. Kalau tidak perlu khotbah, ajak dia. Mungkin kalian tidak mampu seperti pendeta, khotbahkan dia. Firman Allah berkata, latihlah dirimu beribadah. Kalau kamu tidak beribadah, kamu masuk neraka. Kamu masuk neraka, kamu dibakar. Mau? Itu temanmu bukan mau datang, tambah ngiri lihat kamu. Karena kenapa? Kok ini galak pendeta tidak begitu. Haleluya. Pakai saja mulutmu dengan lemah lembut, katakan, ayo sembahyang. Kawan, aduh, kau bagaimana? Aduh, mari sudah. Ayo, atau usah pikir itu masalah. Pikir Tuhan saja, nanti Tuhan tolong kau punya masalah. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Kita angkat satu pujian penyembahan. Kekudusan-Mu Bapa, rohani 122. Mari kita bangkit berdiri. Bapa,
Ajari kami untuk menabur kebaikan dengan cara menolong teman yang lemah, membawa jiwa bagi Tuhan. Karena kami percaya akan janji kebenaran firman-Mu di sore ini, bahwa ketika kami menabur dengan membantu orang, maka pada waktunya kami juga akan menuai pertolongan dan bantuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pemuda remaja yang ada di Jumat ini, bahwa mereka kembali setia, bahwa mereka untuk tekun datang dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami akan berkorban pada saat ini. Kami setiap tangan-tangannya akan memberi maupun tidak memberi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami memuji dan bersama. Engkaulah yang layak menerima pujian, hormat dan syukur kami. Saat ini izinkan kami Tuhan untuk memohon berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan berikan dalam diri kami. Roh takut akan Tuhan berikan atas hidup kami. Sehingga kemana kami melangkah, Tuhan selalu ada di sana, beserta dan menyertai, melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pemuda remaja angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari